membaca basmalah. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya Heri Jamanul Haidi akan menjelaskan tentang pengertian pembiayaan pendidikan. Menurut Supriyadi dalam bukunya, beliau berpendapat bahwa biaya pendidikan merupakan salah satu komponen atau suatu sumber daya berupa input yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kemudian menurut Harsono dalam bukunya yang berjudul Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan, beliau berpendapat bahwa semua jenis pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah salah satu sumber daya baik berupa uang, tenaga atau barang yang secara langsung dapat menunjang efektivitas dan penerapan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan di sekolah. Selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Baik, saya akan menyambung pemaparan dari pemateri sebelumnya, yaitu kita masuk ke materi kedua, yaitu sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Nah, di mana sumber-sumber ini kan kita ketahui yaitu asal daripada biaya pendidikan. Ada 3, dari pusat, daerah, dan orang tua. Ada lagi, dari pusat ini biasanya kita kenal dengan dana BOS. Dana BOS ini kepanjangannya itu dana operasional sekolah. Nah, biasanya ini bertujuan untuk meringankan atau mengurangi beban masyarakat. Terus ada juga dana BSM, dana bantuan siswa miskin. Ini dikeluarkan pemerintah untuk kepedulian masyarakat siswa miskin agar mereka itu tidak putus sekolah. Terus ada juga dana komite atau dana dari orang tua atau wali siswa tersebut. Jadi dalam sekolah tersebut biasanya yang menerapkan komite ini sekolah yang berbasis swasta. Tetapi kalau yang negeri itu juga tidak menutup kemungkinan menerapkan komite ini. Sekian, selanjutnya akan disambung oleh pemateri berikutnya. Perkenalkan, nama saya Miliani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu jenis-jenis pembiayaan pendidikan. Jenis-jenis pembiayaan pendidikan terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah biaya langsung, yang kedua itu adalah biaya tidak langsung, yang ketiga itu adalah monetary cost, yang keempat itu adalah non-monetary cost. Jadi yang pertama itu adalah biaya langsung, dapat diartikan adalah sebagai pengeluaran uang secara langsung yang dipergunakan untuk penyelenggaraan, baik itu pendidikan, pengajaran, maupun penelitian. Nah, biaya langsung ini juga dapat diartikan sebagai biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan. Contohnya itu adalah gaji guru. Yang kedua itu adalah biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu adalah biaya pribadi, yang kedua itu adalah biaya masyarakat. Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya. Yang kedua itu adalah biaya masyarakat. Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah. Contohnya ini adalah komite sekolah. Yang ketiga itu adalah monetary cost. Monetary cost adalah semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian nomor 4 adalah non-monetary cost, yaitu semua jenis pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang, meskipun dapat dinilai dengan uang. Ini juga baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya ini misalnya dengan tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Adapun biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur
dan berkelanjutan. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 7 sampai dengan Pasal 30. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yang terdiri atas 5 jenis, yaitu yang pertama biaya investasi satuan pendidikan meliputi A. Biaya investasi lahan pendidikan dan B. Biaya investasi selain lahan pendidikan. Yang kedua, biaya investasi penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan meliputi A. Biaya investasi lahan dan B. Biaya investasi selain lahan. Yang ketiga, biaya operasi satuan pendidikan meliputi biaya personalia dan B. Biaya non personalia. Yang keempat, biaya operasi penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan yang meliputi A. Biaya personalia dan B. Biaya non personalia, serta 5 bantuan biaya pendidikan dan peserta didik. Dalam perkembangannya, kebutuhan pendanaan pendidikan merupakan salah satu permasalahan yang cukup pelik untuk dikelola secara efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widyawati. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan makalah dari pemakalah sebelumnya. Di sini kita memasuki poin keempat, yaitu penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, penyelenggaraan pembiayaan pendidikan di Indonesia. Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Armida mengatakan bahwa model pembiayaan pendidikan terbagi menjadi 2 sisi. Yang pertama yaitu sisi pengalokasian dan sisi pelaksanaan. Seperti dikatakan oleh John S. Moorhead, pada dasarnya pembiayaan diklasifikasikan menjadi 2 model, yaitu yang pertama model flat grant. Model ini menggunakan sistem distribusi dana. Semua distrik atau kabupaten atau kota menerima jumlah dana yang sama untuk setiap muridnya, tidak memperlihatkan perbedaan kemampuan daerah, baik daerah yang memiliki sumber daya yang kaya maupun daerah yang memiliki sumber daya yang tidak mendukung atau miskin. Selanjutnya yang model kedua yaitu equalization model. Equalization model ini bertitik tolak pada ability to pay atau kemampuan membayar masyarakat. Masyarakat yang miskin tentu perlu menerima bantuan dana yang lebih serius dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki ekonomi yang lebih tinggi. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola suatu pembiayaan pendidikan diperlukannya konsep dan perencanaan yang matang agar mampu merumuskan suatu pembiayaan nasional pendidikan di Indonesia dalam kerangka otonomi daerah. Selanjutnya, kondisi Indonesia, model pembiayaan tidak bisa terlepas dari subsidi pemerintah pusat. Sekalipun telah ada wewenang sebagaimana diamandemenkan dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yazid Fadoli dari kelompok 2 mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Ya, saya di sini ingin melanjutkan materi dari Saudari Widyawati. Di sini materinya lanjutannya itu tidak pedulinya pemerintah terhadap kenyataan masih belum dapat bebasnya rakyat untuk mengikuti pendidikan dasar yang telah ditetapkan wajib tanpa dipungut biaya. Nah, di sini maksudnya pemerintah itu tidak peduli dengan sekolah-sekolah yang masih memungut biaya terhadap siswa-siswanya. Maksudnya yang masih bayar sekolah-sekolahnya itu pemerintah tidak menindaklanjuti. Tetapi juga dengan pemerintah ini dengan berbagai pertimbangan
salah satunya dengan memenuhi sarana prasarana, gaji guru honorer dan lain-lainnya. Itu dana dari pemerintah tidak cukup, makanya sekolah tetap memungut biaya dari siswa dan tidak ditindaklanjutinya kepada sekolah negeri yang mengadakan seleksi masuk sekolah SD maupun SMP merupakan kenyataan elementer dan bagian tidak sepaham dengan penyelenggaraan negara. Nah, di sini upaya sekolah itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 31, khususnya ayat 2. Negara-negara yang maju dalam membangun bangsanya, misalnya seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, dan Korea Selatan, Taiwan maupun Malaysia. Nah, itu negaranya lebih mengutamakan pendidikan dibandingkan hal lainnya. Maka dari itu pemerintah dari negara-negara tersebut lebih mengedepankan pendidikan untuk apa? Untuk membangun negaranya di kemudian harinya. Selanjutnya, karena itu kepada mereka yang meragukan gunanya biaya sekurang-kurangnya 20%, jawabannya adalah agar sekolah kita berkualitas, sama dengan sekolah yang pada zaman penjajahan diperuntukkan bagi orang Eropa, bangsawan, dan pendai, baik dalam hal tenaga pendidikan, sarana prasarana, fasilitas, kurikulum, waktu belajar, dan intensitas proses pembelajaran, sistem evaluasi, serta lingkungan sekolahnya. Nah, dari sini pemerintah, dana yang diturunkan pemerintah kepada sekolah-sekolah itu tidak cukup untuk memenuhi syaratnya berkualitas sekolah itu. Maka dari itu sekolah memungut biaya kepada siswa-siswanya untuk memenuhi standar kualitas. Selanjutnya, anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerima dan anggaran pengeluaran. Yaitu sisi anggaran penerima itu sekolah biasanya mendapat anggaran itu dari pemerintah, dari uang komite sekolah atau wali murid atau siswa, dan dari usaha-usaha sekolah seperti koperasi. Nah, selanjutnya ada juga pengeluaran sekolah ini biasanya diperuntukkan untuk sarana prasarana, gaji guru honorer, dan lain-lainnya yang bersangkutan dengan pendidikan di sekolah itu juga. Berdasarkan pendidikan unsur biaya, pengeluaran sekolah dapat dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran, yaitu yang pertama ada pengeluaran untuk pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini pengeluarannya itu untuk pelaksanaan pembelajaran itu contohnya misalnya seperti materi-materi belajar seperti buku LKS, buku paket, dan lainnya. Pokoknya yang materinya itu berfungsi untuk menunjang pembelajaran. Selanjutnya ada pengeluaran untuk tata usaha sekolah. Nah, pengeluaran ini untuk tata usaha sekolah ini untuk gaji-gaji para karyawan di tata usaha sekolah atau bidang administrasi. Selanjutnya ada juga pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah ini biasanya itu ada juga pengeluarannya, misalnya seperti pemeliharaan taman atau lapangan, baik untuk olahraga, kelas-kelas, atau proyektor atau media pembelajaran yang lainnya yang rusak maupun yang masih bagus, yang masih layak pakai. Kalau yang rusak itu bisa diperbaiki, kalau yang bagus itu dirawat. Selanjutnya ada kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan pegawai ini biasanya itu gaji-gaji para karyawan, tenaga pendidik atau tenaga kependidikan. Itu kalaunya guru yang PNS itu tidak dapat uang dari sekolah atau gaji dari sekolah, melainkan dari pemerintah. Sedangkan guru honorer atau karyawan-karyawan yang tidak PNS itu biasanya dapat uangnya dari sekolah atau dari komite sekolah tersebut.
selanjutnya ada administrasi pembinaan teknis education. Administrasi pembinaan teknis dan education ini contohnya misalnya seperti bidang-bidang administrasi yang mengurus pembelajaran. Contohnya seperti bidang kurikulum, macam-macam, berbagai macam manajemen bidang kurikulum, keuangan, humas, dan lain-lainnya. Nah, itu biasanya dapat pengeluaran juga dari sekolah, misalnya seperti pendanaannya. Nah, itu dihitung juga pengeluaran dari sekolahnya. Dan selanjutnya ada pendataan. Pendataan ini biasanya dilakukan oleh tata usaha atau wakil kepala madrasah atau sekolah yang menjabat sebagai keuangan. Itu biasanya mendata pembiayaan atau pengeluaran atau pemasukan sekolah. Untuk yang pembiayaan pengeluaran itu apa yang dikeluarkan untuk misalnya per tahun atau per semester, dan untuk pendapatan itu dananya itu didapat dari mana saja dan berapa nominalnya. Yaitu yang selanjutnya yang menjadi kritikal isu yang harus kita soroti dalam bahasan ini adalah apakah penyelenggaraan pembiayaan pendidikan di Indonesia sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada jenjang pendidikan dasar, dan konsep seperti apakah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal mengelola suatu pembiayaan pendidikan agar mampu merumuskan sistem pembiayaan nasional pendidikan Indonesia dalam kerangka otonomi daerah. Nah, di sini yang menjadi permasalahan pada saat ini itu tentang pembiayaan ini. Antara pembiayaan sekolah yang ada di kota dan di desa itu sangat tidak rata, sangat tidak seimbang. Maka dari itu ini permasalahan kita semua, tidak hanya pemerintah tetapi juga dari masyarakat, guru-guru maupun pemerintah. Ya, sekian, terima kasih. Nama saya Nadia Salikatin aja. Selanjutnya saya akan membahas tentang poin yang kelima, yaitu masalah desentralisasi pembiayaan. Perlu kita ketahui dulu apa itu arti desentralisasi. Desentralisasi adalah suatu kewenangan yang diberikan pemerintah kepada otonomi atau daerah untuk mengatur kebijakan pada daerahnya masing-masing, tetapi kebijakan tersebut diatur sesuai dengan standar pemerintah. Selanjutnya, desentralisasi pendidikan adalah tentang lebih kepada bagaimana bagaimana daerah itu memberikan pelayanan yang baik pada pendidikan yang ada. Contohnya saja wajib belajar 12 tahun dari SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya, desentralisasi pendidikan mendorong adanya efisiensi manajemen pendidikan yang keterkaitannya dengan POAK, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Dengan desentralisasi pendidikan berkaitan dengan manajemen pendidikan, maka muncullah permasalahan dalam suatu desentralisasi pendidikan. Permasalahan tersebut muncul pada saat implementasi terhadap pembiayaan pendidikan. Dalam mengukur manfaat biaya pendidikan sering didasarkan kepada konsep biaya pendidikan yang sifatnya lebih kompleks dari keuntungan karena komponen-komponen biaya terdiri dari lembaga, jenis, dan sifatnya. Biaya pendidikan tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga kesempatan. Di mana kesempatan yang dimaksud ini adalah income foregone, yaitu potensi pendapatan bagi seorang siswa selama ia mengikuti pelajaran atau menyelesaikan studi, yaitu di mana maksudnya di situ adalah bagaimana seorang siswa itu memiliki kesempatan untuk ikut belajar, wajib belajar 9 tahun pada lembaga pendidikan.
Dalam biaya pendidikan, efisiensi hanya akan ditentukan oleh ketepatan di dalam mendayagunakan anggaran pendidikan dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor input pendidikan yang dapat memacu prestasi belajar peserta didik. Selanjutnya, mengenai masalah desentralisasi pembiayaan. Permasalahan yang pertama yaitu mutu pendidikan nasional yang rendah. Mengapa mutu pendidikan nasional dikatakan rendah? Karena dana yang ada tidak mencukupi dan anggaran yang tersedia untuk pendidikan masih terlalu rendah. Oleh karena itu, mutu pendidikan nasional masih tergolong rendah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 49 ayat 1 yang berbunyi, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, 20% pada dana APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan belanja daerah. Tetapi sayangnya, amanah yang berdasar hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut dalam pembiayaan pendidikan masih belum terlaksana dengan berbagai alasan ketidakterlaksanaannya tersebut. Dalam konteks ekonomi, pada dasarnya pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Yang mana hasilnya tidak bisa dilihat secara langsung, tetapi dapat dilihat dengan memiliki jangka waktu yang panjang. Suatu investasi pada pembangunan pendidikan harus memperhitungkan dua konsep, yaitu dalam mengukur manfaat biaya pendidikan sering didasarkan kepada konsep biaya pendidikan yang sifatnya lebih kompleks dari keuntungan karena komponen-komponen biaya terdiri dari lembaga, jenis, dan sifatnya. Biaya pendidikan tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga kesempatan. Di mana kesempatan yang dimaksud ini adalah income foregone, yaitu potensi pendapatan bagi seorang siswa selama ia mengikuti pelajaran atau menyelesaikan studi, yaitu di mana maksudnya di situ adalah bagaimana seorang siswa itu memiliki kesempatan untuk ikut belajar, wajib belajar 9 tahun pada lembaga pendidikan. Dalam biaya pendidikan, efisiensi hanya akan ditentukan oleh ketepatan di dalam mendayagunakan anggaran pendidikan dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor input pendidikan yang dapat memacu prestasi belajar peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safitri. Di sini saya akan menyimpulkan makalah saya dari kelompok 2 yang berjudul
sumber dan pengeluaran pembiayaan pendidikan di Indonesia. Pembiayaan merupakan salah satu sumber yang berupa uang, tenaga, atau barang yang secara langsung dapat menunjang efektivitas dan penerapan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan. Dalam penerapan manajemen berbasis sekolah, di mana kepala sekolah dituntut dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dalam sekolah tersebut. Kemudian, pengeluaran pembiayaan pendidikan terdapat sumber-sumber yang dapat dialokasikan kepada pembiayaan pendidikan. Sumber-sumber tersebut dapat dari subsidi pemerintah, kemudian pemerintah daerah, dan yang ketiga orang tua, iuran siswa atau orang tua. Kemudian jenis-jenis pembiayaan pendidikan yaitu biaya langsung, yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengajaran, dan pengabdian secara langsung. Kemudian ada biaya tidak langsung, kemudian monetary cost yang berupa uang, kemudian non-monetary cost yang berupa tidak uang. Sedangkan biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Kemudian model pembiayaan pendidikan memiliki dua sisi, yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan. Kemudian pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua model, yaitu flat grant model dan equalization model. Terima kasih. Itu saja kesimpulan dari makalah kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.